Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juliko Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman bagaimana cara memperbaiki jam tangan di rumah. Sebelum kita lanjutkan video ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe untuk kemajuan Juliko Channel. Perkenalkan, yang pertama saya ada kunci drat. Jadi ini adalah kunci drat, namanya kunci drat. Ini kunci drat yang paling sederhana yang saya punya. Nanti kalau teman-teman cari searching di Google, teman-teman akan menemukan yang serupa ada dengan kunci drat ini. Ini kunci drat ini sangat berguna untuk membuka penutup dari jam tangan. Kita misalkan ini jam tangan dengan merek Mirex ini. Jadi untuk membuka tutupnya yang mempunyai ada tanda dua buah ini, titik ke lubang itu. Jadi itu bisa kita gunakan dengan memakai kunci drat ini. Itu bisa kita gunakan, ini kita bisa paskan untuk membuka kunci dratnya. Nanti kita bisa putar berlawanan arah jarum jam, dan itu akan membuka tutup dari jam tangan ini. Baik, kita singkirkan pisau kecil dengan kekuatan yang luar biasa. Kenapa kita harus sediakan pisau ini? Karena ada beberapa jam tangan itu harus kita buka menggunakan pisau ini. Misal saja jam tangan Alexander ini. Jadi bukan untuk melukai atau membuat lecet jam tangan ini, tetapi benjolan yang sedikit, tonjolan ini dari jam ini harus kita buka dengan pisau atau yang semacamnya. Membuka ini tidak dengan cara yang sembarangan, karena nanti bisa akan membuat jam tangan ini lecet. Jadi kita bisa gunakannya misalnya seperti ini. Kita masukkan sedikit dan nanti akan bisa kita angkat seperti itu. Dan pisau ini juga berguna untuk keperluan lainnya dari memperbaiki jam tangan. Teman-teman bisa stop di rumah. Tang kecil. Ini adalah tang kecil yang harus kita sediakan di rumah untuk memperbaiki jam tangan. Tang ini banyak fungsinya. Kita memotong cutting rantai dari jam tangan ini, kita juga membutuhkan tang. Kita juga membutuhkan tang jenis ini. Pinset. Karena kita memperbaiki jam tangan, kita bermain dengan hal yang kecil-kecil sehingga tidak memungkinkan jari ini untuk memegang bagian-bagian dari jam yang harus kita perbaiki, sehingga kita membutuhkan yang namanya pinset. Pinset ini memiliki berbagai macam ukuran dan sedikit bentuk yang agak berbeda-beda. Pada bagian ini saya gunakan pinset dengan ukuran yang segini. Pinset ini harus kita sediakan. Kemudian kita juga membutuhkan obeng. Obeng ini cukup kita sediakan dengan dua tipe. Yang pertama yang ujungnya gerigi atau yang biasa kita sebut dengan sebutan obeng bunga. Itu bisa teman-teman lihat. Kemudian obeng yang dengan ujung tipis seperti ini, karena ini yang paling umum untuk memperbaiki jam tangan.
inilah beberapa alat-alat yang kita sangat butuhkan untuk memperbaiki jam tangan. Bukan berarti saya tidak saya menyebutkan beberapa hal, barang-barang lainnya, alat-alat lainnya tidak kita butuhkan. Minimal paling tidak kita harus menstok beberapa benda-benda kecil ini di rumah untuk memperbaiki jam tangan. Jadi teman-teman nggak harus ke toko jam atau ke mekanik jam untuk memperbaiki jam tangan yang rusak, padahal teman-teman bisa mengerjainnya di rumah. Oke. Yang terakhir adalah kita juga harus memperkenalkan ke teman-teman bagaimana bentuk dari baterai jam tangan dan apa sih yang harus teman-teman ketahui tentang baterai jam tangan ini. Perlu teman-teman ketahui, baterai jam tangan ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda, mulai dari ukuran yang besar sampai ukurannya yang tipis. Yang saya ketahui, baterai dengan ukuran yang paling kecil itu bermerekkan SR416 dengan merek SW itu dengan merek Sony, sampai ukuran baterai yang besar yang biasa digunakan untuk jam-jam tangan dengan jenis digital. Baik, 3 baterai jam tangan ini saya akan kasih tahu teman-teman. Yang pertama adalah baterai dengan ukuran 6SR621SW. Baterai jam tangan ini adalah baterai yang sangat umum digunakan untuk jam tangan. Baterai ini diperuntukkan untuk jam tangan analog. Jam tangan analog itu jam tangan yang memiliki sekonde, memiliki jarum menit, jarum detik pada bagiannya. Hanya itu, tidak dicampur dengan tampilan-tampilan digital. Jadi baterai jam tangan dengan ukuran ini biasanya digunakan untuk jam tangan dengan ukuran kecil seperti jam tangan Alexander Christie. Biasanya jam tangan dengan ukuran ini menggunakan baterai yang berukuran SR621. Ini adalah ukuran baterai yang lazim untuk jam tangan itu. Kemudian perlu teman-teman ketahui, baterai dengan ukuran 621 tadi memiliki jenjang yang berbeda-beda, yaitu dari 616, 621, kemudian 626. Jadi itu memiliki ukuran yang sama tetapi ketebalan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan jam tangan. Kemudian sebenarnya setelah ukuran 621 ini itu ada ukuran dengan 7, 716, 712, 721, 726 dan seterusnya. Kemudian kalau dari hitungan 4 itu ada 416, 421, 426 dan seterusnya. Kemudian 5-nya juga itu 5, ada 521, 516, 512. Dan sekarang yang saya pegang adalah baterai dengan ukuran 920. Baterai ini biasa digunakan untuk jam-jam yang berukuran besar atau jam-jam tangan pria seperti ini atau seperti ini. Biasa menggunakan baterai dengan jenis ukuran 920. 920 ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda, ukuran ketebalan yaitu 920, 916, 927, 936.
Baik, video kali ini kita cukupkan dulu pada review jenis baterai dan review alat-alat sederhana. Baik, nantikan video berikutnya karena beberapa jam tangan yang kita review tadi akan kita perbaiki di video berikutnya. Wassalam.